sebagai bidang resos kita memberikan rekomendasi ke kementerian LKSA mana aja nih di Jawa Barat yang bisa jadi LPA itu. Lalu itu yang pelayanan tidak langsungnya ya. Dan juga kita melaksanakan supervisi LKSA atau LPA. Ya intinya sama aja ya, mengkoordinir, membina membina mereka bagaimana untuk melaksanakan pelayanan keamanan. Itu yang pengangkatan anak. Nah, program dan kegiatannya apa? Nama resminya itu adalah pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. Kenapa dibedakan? Nanti kita cerita juga di belakang ya. Tapi kita mau mengusahakan ini teman-teman semuanya punya kerangka yang jelas dalam program rehabilitasi sosial itu seperti apa. Itu ya yang pertama, jadi program pengangkatan anak. Yang kedua adalah kegiatan yang judulnya rehabilitasi sosial. Kenapa ya di bidang rehabilitasi sosial ada lagi tim rehabilitasi sosial? Sebetulnya kalau kaitkan sama nama timnya, tim di Resos itu sebenarnya ada 4. Yang satu tim pengangkatan anak, yang 2 tim pemulangan MKTK yang tadi, yang 2 lagi adalah tim rehabilitasi sosial PPKS lainnya, dan tim rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Jadi dua tim ini tuh jenisnya sama pelayanannya rehabilitasi sosial. Makanya kami satukan jadi 3 buku. Nah, pelayanan langsungnya apa? Tadi saya udah cerita banyak ke kelompok 12. Contohnya itu kalau misalnya ada aduan kasus tentang PPKS di Jawa Barat misalnya. Kalau saya sering kasih contohnya itu kasus pengemis, ibu-ibu yang muter di Kabupaten Bogor, tau nggak, yang jalan kaki pakai baju belang-belang, tau nggak? Ibu-ibu yang viral tuh jalan kaki di Kabupaten Bogor pakai baju belang-belang, minta saya marah-marah. Kalau ada yang tahu, Sukabumi. Ya, di Sukabumi juga ya. Pernah dengar nggak? Itu ada kasus seperti itu, atau misalnya ada aduan kasus anak yang terlantar di jalanan gitu ya, terus tidak bisa ditangani oleh dinas sosialnya. Nah, itu masuk ke dinas sosial provinsi. Oleh siapa dikerjakannya? Oleh bidang resos, oleh tim ini. Antara 2 tim tadi, tim penanganan PPKS lainnya atau tim penyandang disabilitas. Tergantung nanti yang kasusnya itu apa. Kalau misalnya kasusnya anak berarti ke PPKS lainnya. Kalau misalnya kasusnya itu tentang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, itu masuk ke timnya Pak Pipin yang penyandang disabilitas. Jadi kegiatan secara langsungnya itu tadi respon kasus gitulah ya. Nah, ada yang iya. Kalau ada yang mau ditanyain langsung potong aja ya. Barangkali belibet. Aduan kasus. Nah, di aduan kasus itu kalau mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya kenapa kemudian di rehabilitasi sosial. Pada intinya sebetulnya tim rehabilitasi sosial ini banyaknya pelayanan langsungnya juga sifatnya tuh koordinatif. Kenapa? Karena kalau misalnya sebuah kasus biasanya sudah masuk ke provinsi itu sudah jelas tidak bisa ditangani oleh dinas kabupaten kota. Artinya apa? Ketika nggak bisa ditangani sama kabupaten kota, biasanya mereka itu sudah tidak ada keluarganya. Korban-korban yang terlaporkan ini nggak ada keluarganya, tidak ada yang bisa mengasuh atau merawat dia lagi, makanya langsung ke dinas provinsi untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan pelayanan dalam panti. Nah, kenapa saya bilang tadi bidang resos sifatnya koordinatif dan rujukan? Karena kan bidang resos nggak bisa ngasih pelayanan, misalnya ada lansia terlantar kan nggak bisa dirawat di sini ya. Makanya kita melaksanakan rujukan, dirujuk tuh kalau misalnya nggak ke panti kita, ke LKS yang saya bilang itu pada intinya seperti itu. Tapi kasus yang kita tangani juga tidak hanya sekadar kasus yang klien, saya bilangnya klien, tapi jangan dibayangin klien gimana ya. Klien-kliennya itu adalah orang-orang kurang beruntung yang kita sebut PPKS ya, pemerintah kesejahteraan sosial.
bukan cuma mereka yang butuh pelayanan dalam panti aja, tapi juga misalnya perlu layanan pemulangan, ada perlu dia alat bantu. Pokoknya semua jenis kasus bisa kita tampung dulu. Jadi banyaknya bidang resos itu sifatnya koordinatif dan rujukan. Artinya ketika ada kasus masuk, kita cari nih sistem sumbernya yang lain tuh kemana? Apakah ke panti? Kalau panti kita penuh misalnya, harus kerjasama tuh sama LKS. Kalau misalnya butuh bantuan tapi secara penganggaran kita terbatas, kita berarti cari sumber lain ke perusahaan, ke basnas dan lain sebagainya. Intinya di tim rehabilitasi sosial ini kita menangani kasus yang masuk ke dalam, ya, oleh 2 tim tadi, ya. Coba saya review ya. Kalau pengangkatan anak ini berarti dilaksanakannya sama tim mana? PKS tanya. Kalau berarti belum ya. Jadi kalau yang tim pengangkatan anak ini dilaksanakannya sama tim pengangkatan anak. Kalau yang tim rehabilitasi sosial dilaksanakannya sama tim rehabilitasi sosial PPKS lainnya atau yang disabilitas. Jadi ada 2 tim yang menangani kegiatan ini. Kalau yang terakhir, ini dulu ya, yang tidak langsung. Tadi pelayanan langsung ya, intinya ada kasus. Kalau pelayanan tidak langsungnya, itu kita ada kegiatan advokasi sosial, kebijakan, kampanye sosial, dan monef dan supervisi UPTD seperti yang Cihan sampaikan tadi. Kalau misalnya teman-teman sering dengar bidang resos ini betul adalah koordinator dari panti-panti atau LKS gitu ya. Saya pengen cerita yang tentang kampanye sosial nih. Kampanye sosial gitu jadi salah satu tusinya bidang resos. Salah satu kegiatannya adalah kalau teman-teman familiar dengan peringatan hari-hari besar, itu mungkin teman-teman dengar Hari Lanjut Usia Nasional, Hari Disabilitas Internasional, Hari Anak Nasional. Sebetulnya Hari Anak mah di DP3KB ya, di instansinya Pak Yusuf. Tapi mungkin ada 3 kalau di sosial, Hari Lansia, Hari Disabilitas, dan Hari Kesetiakawanan Sosial. Yang Hari Kesetiakawanan Sosial itu pengampunya ada di Dayasos. Yang Hari Lansia dan Disabilitas itu ada di bidang resos. Dan kita menyelenggarakan kegiatan itu. Tujuannya apa? Kenapa peringatan hari besar itu tiba-tiba ada di bidang resos? Tujuannya adalah sebetulnya bikin masyarakat melek gitu tentang ada ini lansia terlantar, ada anak terlantar, ada disabilitas terlantar, dan itu diharapkan bisa meningkatkan kontribusi di masyarakat untuk penanganan PPKS yang tadi saya sebut. Gitu. Selain itu juga kita ada layanan tidak langsungnya adalah regulasi dan kebijakan. Kita kadang-kadang suka bilangnya kalau resos itu dibilangnya bidang palu gada. Karena Dinsos itu kan sebetulnya ngurusin 26 jenis PPKS ya. Kalau di penanganan fakir miskin, ada yang udah ke penanganan fakir miskin? Udah, itu kaitannya tentang apa? Tentang bansos fakir miskin. Kubama fakir miskin. Iya. Sasarannya kalau di 26 PPKS apa tuh? Fakir miskin kan ya? Fakir miskin terus apa? Kalau di Linjapsos? Bencanaan, identiknya sama itu kan? Terus kalau di Dayasos? Anak terlantar. Disabilitas sama ini tentang LKS gitu ya. Karena PPKS-nya ada 26, selain yang ada di bidang-bidang tadi, kalau ada disposisi surat itu biasanya terresos. Gitu. Karena memang judul kaminya rehabilitasi sosial. Meskipun nggak semuanya itu ada anggarannya di kami. Cuma tetap aja kalau misalnya ada disposisi tentang katakanlah tentang narkotika, tentang tadi sharing sama Pak Irfan tentang terorisme itu nanti ke resos. Pokoknya kalau resos mah penanganan kasus PPKS yang tidak diurusin sama Linjamsos, KFM dan Dayasos pasti masuknya ke resos. Ya, saya sih berharapnya Bapak Ibu bukan hanya buat di resos ya, cuma nanti bidang-bidang lain juga akan manfaat kalau Bapak Ibu baca jenis-jenis PPKS itu apa aja, supaya kita lebih nyambung nanti ngobrolnya ya. Misalnya kalau PPKS itu orang-orang yang nggak beruntung kayak anak terlantar, disabilitas terlantar, keluarga fakir miskin, udah mungkin ya, udah
udah sempat diulas di bidang lain atau waktu pas orientasi udah? Ada sebagian Sudah gitu. sebagian. Iya ada 26. Tuh, masuk bidang resos tadi. Nah, kebijakan tentang PPKS itu diaturnya juga di bidang resos. Bu izin Bu, Ya, kalau untuk terkait pengangkatan anak, ini termasuk ke bidang adopsi enggak? ada tim sendiri gitu. Oh beda lagi, Pengangkatan identik dengan adopsi nggak gitu? sama timnya. Yang dilaksanakan tadi ya di bidang resos ada 4 timnya. Yang satu tim pengangkatan anak atau adopsi. Yang satu tim penanganan WNM KTK belum kita bahas. Yang satu tim rehabilitasi sosial untuk PPKS lainnya. Yang satu tim rehabilitasi sosial untuk penyandang disabilitas. Jadi sebetulnya kalau Bapak nanya pengangkatan anak apakah sama kayak adopsi? Sama. Pelaksananya ya tadi tim pengangkatan anak. Nanti kita cerita banyak tentang alurnya ini sama kalau kita cerita tentang alur pengangkatan anaknya, tapi kita lihat dulu secara utuh semuanya ya. Siap. Nanti apa yang mau ditanyakan gimana, misalnya gimana mekanisme fasilitasi alat bantu nanti bisa ditanyain, tapi kita lihat frame besarnya dulu ya. Simpan dulu pertanyaannya atau mau dipotong ya nggak apa-apa kayak Bapak tadi ya. Bereskan dulu. Iya. Lanjut aja dulu. Lanjut ya. Ini jadi sama Pak kayak adopsi. Cuma kalau di masyarakat memang disebutnya adopsi, atau kalau di Sunda mah ngukut budak biasanya. Ngukut budak. Tapi bahasa resminya itu pengangkatan anak. Kegiatan besar Rehabsos, salah satu contoh kegiatannya monitoring supervisi PTD, program dan kegiatannya tadi dilakukan sama 2 tim yang tadi ya. Lalu yang terakhir adalah penanganan WNM KTK. WNM KTK itu warga negara migran korban tindak kekerasan. Penanganan secara langsungnya adalah pemulangan ke daerah asal. Jadi contoh kasusnya itu misal ada PMI bermasalah yang dari Arab misalnya ya gitu. Terus misalnya dia kabur ke KBRI di Arab. Lalu kan nanti diamankan sama KBRI, ditelepon ke pihak yang ada di Indonesia. Biasanya koordinasinya sama BP3MI. BP3MI itu Balai Perlindungan pokoknya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, di situ nanti BP3MI ngejemput atau misalnya diantarkan dari pihak KBRI-nya ke Jakarta, misalnya dari Jakarta diamankan sama BP3MI di asesmen beberapa hari. Mereka kan nanti harus pulang nih ke rumahnya. Pemulangannya itu lewat Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, lewat tim ini. Gitu. Itu kalau untuk misalkan mereka ada di sini orang Jawa Barat. Iya. Warga Jawa Barat. Jadi PP3MI ini nanti koordinasi sama banyak provinsi di Indonesia. Terus nanti calling biasanya nggak ada ketua timnya sama timnya Bu Linda. Nanti PP3MI-nya biasanya mengantarkan ke sini. Kita tampung dulu di rumah singgah yang sebelah. Rumah singgah itu fungsinya emang rumah singgah ya, untuk singgah sementara PPKS yang lagi ditangani sama, bukan hanya bidang resos, rumah singgahnya juga punya kasus-kasus sendiri, tapi biasanya nanti PMI bermasalahnya tampung dulu di sana. Makanya ada fasilitasi rumah singgah sementara, kita fasilitasi ke sana lewat koordinasi lagi, lalu kita kasih kebutuhan dasarnya di sana, baru kita pulangkan ke daerah asalnya. Sebetulnya enggak juga kita pulangkan, kita anterin sih, karena secara penganggaran udah dipotong semuanya. Jadi dinas kabupaten kotanya yang ngejemput ke sini, nanti dianterin sama dinas kabupaten kota. Itu yang langsung ya. Pada intinya kita memulangkan dari titik debarkasi, titik mereka datang ke Jawa Barat kemana, nanti kita pulangkan ke kabupaten kota asal mereka, tentunya yang ada di wilayah Jawa Barat ya. Misalnya beliaunya orang Riau mah nggak dipulangin sama kita. Ini juga berlaku untuk misalnya ada pekerja warga negara migran yang misalnya tinggalnya di beda provinsi dari provinsi kita nggak ngejemput ke sana karena tadi nggak terbatas anggarannya, tapi kita
kerjasama sama dinas sosial provinsi, misalnya provinsi Sumatera, UNM KTK-nya ada di Sumatera, kita komunikasi nanti dari Dinsos Sumateranya misalnya nganterin ke sini, kami cuma bisa nganterin sampai Pelabuhan Merak misalnya. Jadi kita jemput ke Merak. Gitu. Pada intinya kalau yang UNM KTK ini kita menangani akhirnya bisa dipulangkan, atau misalnya ya ketika dia melapor itu udah nggak punya keluarga di kabupaten kotanya, gimana caranya? Kita masukin ke panti tadi. Caranya lewat koordinasi. Makanya tadi saya bilang berkali-kali kalau bidang kasus ini banyaknya melaksanakan penanganan kasus tapi sifatnya koordinatif. Kalau yang tidak langsungnya pelayanannya apa? Koordinasi, terus fasilitasi pemulangan estafet seperti yang tadi saya bilang, misalnya oh ini ada yang dari Papua gitu. Oh ya udah saya kasih tahu dinas sosial terdekatnya yang dari Papua, berarti kemana misalnya ujung pulau Jawanya provinsi Bali misalnya. Kita nelfon ke Bali, tolong dong terima yang dari Papua tuh. Oke, dari Papua nanti estafet ke Bali, dari Bali ke Jawa Tengah, dari Jawa Tengah nanti ke Jawa Barat. Karena untuk penganggaran semua kegiatan ini se-Indonesia tuh sama, kitanya terbatas, nggak bisa nyebrang pulau, terbatas. Maka dari itu kita menanggapi dengan ketiadaan anggaran itu, kita berinovasinya adalah dengan memanfaatkan CSR ke perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Barat untuk membiayai ya penanganan kasus kita. Meskipun sebenarnya dari sisi yang lain berarti pemerintahnya nggak berpihak ke penanganan masalah sosial secara penuh ya, karena tidak teranggarkan. Cuma pasti kita upayakan semuanya selesai. Nah, timnya yang melaksanakan siapa? Tim pemulangan. Gitu, itu kerangka kerjanya. Jadi di sini mah dilaksanakan sama satu tim pengangkatan anak. Di sini dilaksanakan sama 2 tim rehabilitasi sosial PPKS, dari rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Kalau yang ini dilaksanakan sama tim penanganan UNM. Nah, kegiatan lainnya adalah pengkajian hibah, memberi hibah. Ini intinya yang ini. Kan kita tuh kerjasama ya tadi sama LKS swasta, organisasi swasta. Kerjasamanya untuk apa? Sebenarnya untuk mereka bersedia menampung rujukan kita. Intinya tuh gitu. Ketika misalnya panti kita penuh, kita kan harus ke mereka. Kalau kita interaksi hubungan sama orang lain, kan kayaknya kalau misalnya kita minta tolong tanpa kita ngasih tuh kayak aneh ya. Nah, sama hubungan kita dengan LKS juga. Ketika pemerintah minta bantuan dari pihak luar, LKS ini, pemerintah juga kan memberikan bantuan ke mereka. Ini bentuknya juga bansos, bantuan keuangan untuk LKS. Ini ada di bidang resos, tapi hanya untuk LKS yang menangani pelayanan ke PPKS yang tadi saya bilang. Pengajuannya juga lewat sistem namanya SIPD. Dan kita nanti verifikasi kelengkapan ajuan dari LKS karena ada syarat-syarat yang harus melengkapi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya Bu. Enggak. Saya bentar mau izin mau dulu. Terima kasih. Kalau misalnya begini Bu, kita kan sekarang Saya izin sambil minum ya. boleh Bu. Banyak media sosial gitu kayak TikTok, kayak yang lainnya juga gitu. Terus kita lihat gitu ya, ada orang minta tolong gitu. Saya berada di Arab Saudi atau di Kamboja gitu, yang perdagangan orang ataupun PKI yang surat-suratnya ditahan oleh bosnya gitu lalu dijual ke orang lain. Terus bagaimana itu lihat kalau misalkan lihat yang seperti itu gitu? Ya. Pak, ada pertanyaan. Katanya kalau kita lihat kasus-kasus perdagangan orang yang viral di TikTok,
itu kan kita pengen nolong gitu ya Pak ya, itu harus gimana pertamanya? Ya siapa tahu yang memviralkan, kita cari, kita telusuri kontak itu bisa ketemu nggak. Nah kalau ketemu yang memviralkan itu kita mencari tahu di mana posisi TPPO-nya. Nanti kita koordinasi dengan wilayah setempat. Biasanya seperti itu. Contoh yang waktu apa ya, kira yang itu yang anak Utai Rongsok, bukan yang Utai Rongsok itu kan. Iya. Kita koordinasi dengan Kota Bandung, sudah diketemukan. Nah, si anaknya baru kita tangani. Jadi ditelusuri dulu. Kan kita nggak tahu yang memviralkan siapa, anak tersebut di mana. Jadi kita kejar dulu yang memviralkan. Tahu dari mana informasi itu. Nah, jadi kita yang sulit itu mencari kontaknya biasanya. Kesulitan di situ. Tapi alhamdulillah selama ini kita bisa selesaikan. Sepatah ya. Tapi kalau misalnya kan itu kondisinya kalau kitanya sudah di apa? Iya, Kitanya tadi. sebagai pegawai gitu ya. Kalau misalnya kitanya sebagai orang masyarakat yang melihat itu kita lapornya ke BP3MI gitu ya Pak ya? Biasanya kita cuman mereka tahunya di Insos. iya. Ya. Jadi nanti kita lapor ke BP3MI dulu. Nanti BP3MI-nya akan mengkoordinasikan dengan kedutaan di sana, dengan kementerian di kita dulu gitu, dicek apakah itu teh benar atau enggak. Karena gini, enggak semua ya yang viral di media sosial teh beneran seperti itu. Contohnya kayak yang kita tanganin Pak Asep. Bandung Barat aja. Tahu Bapak? Yang disiksa di ini, jadi dijanjikan bekerja di Thailand, ternyata dia bukan di Thailand dipekerjakannya, oleh Thailand dijual lagi. Nah, di salah satu negara lagi. Di situ mereka tidak dikasih gaji, mereka disiksa. Nah, sempat lapor dia ke orang tuanya, sempat dia telepon. Nah, orang tuanya baru lapor ke dinas sosial. Kebetulan ada orang ke Bandung Barat, daerah Ngampra. Nah, Bandung Barat koordinasi dengan kami. Nah, kami koordinasi dengan BP3MI, dengan kedutaan, ditelusuri kebenaran itu. Nah, kalau sudah itu nanti yang bergerak yang di atas dulu. Jadi kami menangani kalau sudah sampai ke Indonesia. Oh, jadi sudah berada di Indonesia baru kita jemput. Iya, betul. Sama tim ini yang main MKTK. Seperti itu Batam. Tadi saya sampaikan kenapa nggak semua yang viral teh bener gitu Iya, seperti betul. itu. Kita tahun lalu ya Pak Asep, di mana pada suka ya itu teh? Bukan Mbak Cibeber. Di Cibeber. Jadi beliau ini diviralin sama salah satu aktivis sosial sebetulnya. Jadi viralnya tuh di TikTok ya. Terus videonya itu adalah si bapaknya itu jalan di pinggir jalan Kabupaten Subang, yang kita tahu kalau jalan ke Subang lewat Parangpong itu kan hutan gitu ya, malam-malam. Terus bapaknya teh jalan kaki gitu ya di tengah lalu lalang kendaraan, jalan kaki sambil jualan celana pendek, celana tentara. Nah, celana loreng tentara, mikul baju banyak gitu ya. Terus ditanya sama si yang memviralkan teh, "Bapak rumahnya di mana?" "Di Cimahi." Katanya, "Bapak jalan kaki dari Cimahi ke Subang?" "Iya." Wah, itu viral. Viralnya kalau viral biasa mah mungkin sama kita dapat beritanya hanya dari ya sampai Pak Jokowi itu viralnya sampai sana ya Pak ya. Betul. Sampai kementerian datang. Wah, akhirnya kita dapat laporannya tuh, masyarakat juga banyak yang mention ke IG kita, terus pegawai kita juga banyak yang tanya ini gimana gitu ya. Akhirnya kita koordinasi tadi ya, ini kita lagi ngomongin tim yang di tengah ya, kita koordinasi, kita cari-cari kontaknya, coba lihat KTP-nya dia di mana, lihat kelurahannya. Jadi saat kelurahan itu mungkin di Dayasos sudah diceritain, di tiap kelurahan itu ada namanya pekerja sosial masyarakat, dan tiap atau di kecamatan itu TKSK. Nah, nanti mereka tuh yang ngecek apakah betul si A teh warga sini, si B teh warga sini. Nah, itu tuh dicek dulu sama TKSK setempat ya Pak. Di Cibeber, oh ternyata betul orang Cibeber. Terus akhirnya kita ke sana ya Pak. Kita ke sana. Ternyata si bapak itu punya rumah yang ya cukup aja ya untuk yang ngontrak, tapi permanen, yang tapi buat rumah permanen, bukan semi permanen dan tingkat. Ya. Terus Luar biasa, punya gitu kan? 4 anak, 4-4-nya kerja semua.
Empat-empatnya kerja semua. Cuma ketika lagi viral itu karena tadi kita dapat atensi pimpinan, bukan hanya dari gubernur, semua staf ahli presiden berapa situ ya Pak, ngasih sepeda, ngasih sembako, ngasih uangnya juga, ngasih Bereskan biaya sekolahnya juga Iya. anaknya. karena tekanan tadi mungkinnya karena viral dari masyarakat semua pihak jadinya kena. Tapi pas begitu kita atenkan sebetulnya iya butuh bantuan tapi tidak perlu dikasih spotlight sampai sebesar itu karena tadi dia sebetulnya punya 4 anak yang seharusnya membiayai dia. Yang pada akhirnya ketika bantuan-bantuannya udah mulai surut tuh beliaunya nanyain ini kok nggak ada lagi dia bilang gitu. Padahal kan menurut kita mah ya sebetulnya boleh lah dibantu gitu, cuma sebetulnya tidak separah itu ceritanya tuh. Lagi pula ternyata beliau itu bukan jalan kaki dari Cimahi ke Subang ya waktu itu kan. Naik angkot. Dia naik angkot, cuma kebetulan dia turun di Subang dan dia mau jalan ke rumah besannya yang ada di situ. Cuma pas kondisi malam hujan lagi kan, Iya. nggak ada kendaraan, dia jalan. Ketahuan lah sama orang itu yang memviralkan. Di situ ditanya, digali, ya sudah bapak, ada di masjid ya, masjid situ. Nah, keesokan harinya dia membuat itu ring donatur kan, banyak yang memberikan sumbangan. Yang memviralkannya bilang link seperti itu. Jadi donatur dari masyarakat masuk, dari pemerintah juga masuk. Pada saat itu intervensi dari Dinsos provinsinya mah hanya ini ya Pak, himbauan ke pengurus kelurahan dan kecamatannya untuk dimasukin ke DTKS dari Pak Efrem pasti paham tuh ya. Bantuan ya. Biar masuk DTKS. Kalau misalnya dari kita mah hanya bantuan sementara aja sembako. Karena memang sebetulnya itu bersih tanggung jawab anak-anaknya karena anak-anaknya kan memang sudah pernah bekerja. Cuman ada anak si bapak itu yang masih sekolah, yang udah nggak sekolah, udah bekerja tapi ijazahnya ditahan. Tuh, jadi bisa di sentra biosol yang membantunya. Nah itu poin juga tuh, karena tadi kita kan punya banyak keterbatasan anggaran ya, selain kerja sama LKS, sama perusahaan, sama Basnas, kita juga kerjasama sama sentra punya Kementerian Sosial, karena mereka itu mengklaim mereka bisa melaksanakan respon kasus dengan jenis kasus apa aja gitu. Makanya ketika tadi ada yang harus kita tangani lalu terbatas anggaran, kita komunikasi juga sama mereka. Itu contoh-contoh respon kasusnya. Respon kasus yang kemarin lagi saya tangani mas, itu tipe kegiatannya itu rehabilitasi sosial, tapi kaitannya ada sama pengasuhan anak. Jadi ada mantan suami dan istri di Kota Bandung yang rebutan hak asuh. Ibu ini sudah menikah 2 kali. Dari pernikahan yang pertama punya 2 anak. Dari pernikahan yang kedua punya 2 anak lagi. Yang pertama udah pisah, yang kedua ini juga pisah. Katakanlah si Bapak W ya, suaminya yang kedua kali ini. Si Bapak W ini melaporkan ke kepolisian tentang hak asuh anak yang seharusnya dia miliki, karena waktu sidang cerai itu 2 anak yang dilahirkannya itu seharusnya ada di Bapak W. Tapi setelah 3 tahun berjalan perceraian sudah selesai, masih ada di si ibu ini. Tuduhannya untuk ibu ini adalah ada kekerasan, ada eksploitasi anak, anaknya nggak disekolahkan, tadinya kan sekolah jadi nggak sekolah. Ketika ayahnya ini mau membiayai, ibunya menolak karena menurut ibunya ini tuh uang haram. Masuklah aduan kasusnya bukan dari masyarakat tapi dari Polda. Makanya tadi sumber masalah yang diterima sama bidang resosnya bukan cuma dari masyarakat, bukan cuma dari pimpinan, tapi dari instansi yang lain. Kita dapat kasusnya dari Polda, kata Polda kasarnya mah nih pelajari nih ini kayak gimana. Nah kita pelajari bareng sama dinas kabupaten kota, ada tahapan namanya asesmen itu mengenali masalah sama Peksos di sini dan Peksos di dinas kabupaten kota. Didatengin tuh rumah ibunya, ternyata ibunya agresif banget. Ternyata dia
sengaja memutuskan sekolah anaknya itu karena takut nanti anaknya dijemput sama bapaknya. Tapi dia ngeklaim, tapi anak saya sudah disekolahkan lagi di homeschooling katanya. Homeschoolingnya itu ternyata adalah program gereja yang bukan sekolah formal. Lalu anaknya ini juga sempat disuruh berjualan. Fakta yang anehnya adalah ternyata anak tirinya si Bapak W, kan tadi anaknya ada 2 tuh. Terus ada yang silakan lagi ceritain ibu Y dan Bapak W. Jadi anak pertamanya itu padahal anak tiri kabur dari rumah si ibu, padahal anak kandung dari ibunya kan. Nah, kabur tuh ke rumahnya Bapak W. Ngerti nggak maksud aku bilang? Bapak tiri. Iya, ke bapak tirinya. Kabur karena intinya nggak betah dan dia ngelihat ada perlakuan yang agresif gitu ke anak-anaknya. Yang kecil-kecil ini nggak nyadar bahwa sebetulnya kalau kata psikolog tuh ada kecenderungan si anak-anak muda ini didoktrin sama ibunya supaya benci sama si bapak. Itu makanya ketika kami ke sana dan kemudian ada posisi di mana mereka dipertemukan dengan bapak W-nya, itu anaknya juga sampai nunjuk-nunjuk bapaknya. Saya nggak mau sama bapak dia, jangan sama dia katanya. Saya nggak mau lihat muka dia, seorang anak kecil bisa bicara seperti itu. Nah akhirnya ternyata terbukti lagi tuh hal-hal yang lain, ada pencurian yang dilakukan sama ibunya, lalu juga tadi anaknya ternyata ada dipukul gitu. Terus anak yang paling kecilnya itu ternyata disabilitas mental gitu kan. Itu kompleks tuh masalahnya. Tapi dinas sosialnya dibatasi penanganan kasusnya itu hanya ke pengasuhan anaknya aja. Jadi mau digimanain itu si anaknya. Akhirnya yang anak 2 ini pada akhirnya diamankan ke salah satu LKS yang ada di Kota Bandung lewat tentunya koordinasi dari Dinsos Kabupaten Kota dan LKS tersebut lewat bidang lanjut juga. Dan ibunya masih dalam proses pemeriksaan, minggu depan mau pemeriksaan kesehatan jiwa ya, mau pemeriksaan kesehatan jiwa ibunya. Dan belum sampai kesimpulannya, ini masih kami olah gitu ya. Cuma ini yang jadi tugas Reksos itu adalah meramu kira-kira anak ini sebetulnya nanti cocoknya itu diasuh sama siapa. Sama ibunya kayaknya kurang tepat karena abusive. Sama bapaknya juga, mereka anak kecil sudah bisa milih, mereka juga nggak bisa sekonyong-konyong dikasihin ke ayahnya. Nah nanti mau kita nilai lagi ya Bun, apakah mau ke keluarga besarnya atau mungkin perlu pelayanan di panti tadi kita bilang. Nah itu salah satu contoh kasus yang lagi ditanganin